Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Bertemu lagi dengan saya Fuji Utami, JKP Angkatan 10 dari kelas 211B Kabupaten Trenggalek. Saya ingin menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 211B Kabupaten Trenggalek. Saya sendiri Fuji Utami dan Saya Rudi Prasetyo. Saya Ali Mukandar. kami akan melaksanakan proses coaching dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 211B Kabupaten Trenggalek. Saya sendiri Fuji Utami dan Saya Rudi Prasetyo. Saya Ali Mukandar. kami akan melaksanakan proses coaching dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji pada kesempatan kali ini saya sebagai pengamat atau observer kaitan dengan kegiatan kucing yang akan dilakukan. Nanti Puji bertindak sebagai coach dan Pak Rudi bertindak sebagai Puji. Nah, permasalahannya mohon nanti dijelaskan, disampaikan secara alur data. Nanti juga silahkan membuat pertanyaan yang berbobot, masalah dan sebagainya. Kemudian juga kehadiran secara penuh juga mendengarkan permasalahan Puji secara aktif dan bisa menyelesaikan dari Pujinya itu bisa menyelesaikan permasalahannya dengan pancingan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat tadi dan bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Pak Rudi. Bu Puji, apakah hari ini panjenengan ada waktu untuk saya ajak ngobrol mungkin sekitar 20 menit saja, Bu? Hari ini ya Pak Rudi. Kelihatannya Pak Rudi ada sesuatu yang mau diobrolkan seperti itu. Iya, Bu. Jadi saya punya permasalahan berkaitan saya dengan punya waktu untuk mendengarkan obrolan Pak Rudi hari ini. Alhamdulillah. Gimana? Jadi gini, Bu Puji. Saya tuh punya siswa, saya kan guru kelas 6, Bu ya. Saya guru kelas 6. Saya punya siswa 13 anak. Nah, lebih dari separuh, Bu. 3/4-nya. 3/4 dari siswa saya itu mungkin 8 anak, Bu ya. Saya kira-kira tuh 8 anak. Itu ketika saya ajak diskusi itu kurang aktif, Bu. Jadi hanya diam saja. Semacam kayak ada sekat pemisah gitu antara laki-laki dan perempuan, bahkan antara anak yang sejenis, Bu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu seperti kurang aktif, Bu ya, kayak canggung gitu, Bu. Itu yang menyebabkan saya itu berpikir gimana ya supaya anak-anak saya itu kok supaya punya keaktifan di dalam kegiatan kelompok, sehingga saya itu menginginkan anak-anak saya itu ketika saya ajar, anak-anak itu bisa aktif, kemudian di dalam kelompok itu juga berjalan lancar, sehingga tujuan pembelajaran yang saya inginkan di dalam kegiatan belajar itu juga bisa tercapai dengan maksimal. Itu harapan saya seperti itu. Masalah yang dihadapi Pak Rudi seperti itu. Okay. Jadi murid-muridnya Pak Rudi itu ada separuh lebih yang aktif dan yang lainnya itu masih
pasif dalam proses pembelajaran ya Pak Rudi. Iya, Pak. Berarti itu dalam proses pembelajaran mandiri juga kelompok hasilnya sama ya Pak? Sama. Terus untuk anaknya itu tetap apa ya bergantian seperti itu Pak? Anak yang aktif itu misalkan cuma itu toh, yang lain yang itu anaknya pasif seperti itu apa? Setiap hari berbeda? Tetap, Bu. Jadi anak-anak itu saja yang dari 13 itu ya 8 itu Bu yang apa namanya ya, pendiam gitu Bu, yang kurang aktif di dalam kegiatan kelompok. Sehingga saya tuh berpikir apa ya yang bisa saya lakukan untuk mengaktifkan anak itu di dalam kegiatan kelompok seperti itu, kok saya belum menemukan solusi Bu ya. Oh, yang membuat Pak Rudi bingung gundah itu Iya, karena bingung gundah. masalah muridnya seperti ini ya Pak ya. Iya Bu. Mungkin Pak Rudi dulu itu pernah melakukan hal-hal baru mungkin untuk menghadapi masalah ini Pak. Kalau yang sudah pernah saya lakukan untuk menghadapi masalah ini itu hanya diskusi kelompok saja, hanya diskusi saja. Jadi saya bentuk kelompok, saya suruh diskusi, itu aja Bu yang sudah saya lakukan. Berarti anak-anak itu dikelompok-kelompokkan seperti itu ya Pak ya. Oke. Tapi yang aktif belum semua. Belum semua. Pernah Bu, pertama itu saya buat kelompok itu saya apa namanya, saya sendirikan Bu, antara perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Itu juga tidak jalan Bu. Ya. Kan harapan saya dengan sesama jenis itu akan lebih apa Bu ya, lebih mudah, lebih aktif. Tapi ternyata tetap sama Bu. Jadi apalagi dengan yang beda jenis, maksudnya ketika saya bentuk kelompok secara heterogen itu juga lebih parah lagi Bu. Seperti itu. Ya, berarti Pak Rudi sudah melaksanakan pengelompokan, melaksanakan diskusi, tetapi hasilnya kurang maksimal. Kira-kira Pak Rudi mengharapkan skala nilai berapa Pak Rudi untuk hasilnya? Kalau di dalam kita masuk dalam skala Bu ya, yang sudah saya lakukan kalau dimasukkan ke dalam skala mungkin di angka 5 Bu ya. Di angka 5. Di angka 5. Di angka Ya. 5. Terus yang Pak Rudi inginkan di Kalau angka? Kalau harapan saya 9 lah Bu minimal. Kalau bisa ya di angka 10 maksimal. Maksimal ya, berarti Iya. antara 9 dan 10. Dan yang sudah dicapai Pak Rudi itu masih separuhnya. Untuk memaksimalkan hasilnya mencapai 9 atau 10 mungkin masih ada ide-ide baru yang Pak Rudi masih dipikirkan belum dilaksanakan Pak Rudi? Sementara yang sudah ada di pikiran saya selain diskusi kelompok itu kan gini Bu ya, di dalam penilaian itu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, kemudian ada penilaian kemampuan kognitif ya atau pengetahuan. Yang pertama akan juga saya masukkan kegiatan diskusi itu di dalam penilaian Bu. Jadi kalau yang awalnya anak-anak itu hanya saya suruh diskusi saja tanpa saya nilai kegiatan plus saya tidak nilai Bu. Untuk ke depan akan saya coba memasukkan penilaian sikap seperti rubrik-rubrik penilaian itu ya Pak? Iya, berencana seperti itu. Jadi mana yang aktif di dalam kelompok itu akan saya nilai seperti itu. Semoga dengan seperti itu anak-anak akan termotivasi gitu akan lebih apa ya namanya, lebih aktif di kelas. Iya, kolaborasi di dalam kelompoknya. Selanjutnya ada lagi mungkin selain itu Pak? Selain itu kira-kira kalau Bu ya, kalau menggunakan media yang lebih nyata, lebih konkret, kira-kira bisa Bu ya untuk mengaktifkan anak ya. Berarti benda yang nyata, nyata. Tidak hanya mungkin gambar seperti itu ya? Iya, karena sebelumnya saya hanya menggunakan gambar Bu. Contohnya ketika di dalam kemarin Bu ya, saya itu mengajarkan materi tentang rangkaian listrik. Itu saya sudah bentuk kelompok Bu. Namun di dalam kelompok itu saya hanya menggunakan gambar saja di dalam menjelaskan materi yang saya bawakan. Nah, hasilnya juga
seperti kayak kurang maksimal Bu. Nah, Kurang anak belum maksimal. termotivasi Belum seperti itu ya, termotivasi. Pak. Oh iya Bu. Jadi akan saya coba untuk menggunakan media nyata Bu, mungkin ke depannya. Akan menggunakan media nyata seperti rangkaian listrik untuk apa namanya Bu? Untuk melatih kekompakan anak tersebut. Ya. Di dalam rangkaian listrik itu kan anak-anak nanti kan akan bagi tugas Bu, antara anak yang satu dengan yang lain. Itu nanti misalkan si anak yang pertama menata baterainya, yang kedua Kabelnya. kabelnya, yang ketiga lampunya. Nanti Bisa berbagi tugas berbagi ya. tugas. Mungkin kalau seperti itu akan terlihat aktif Bu ya, masing-masing dari anggota kelompok tersebut. Bisa menarik juga Pak Rudi. Oke. Ada yang lain mungkin? Untuk yang lain mungkin akan saya coba penerapan model pembelajaran Bu. Jadi model pembelajaran saya tertarik dengan ini Bu. Model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Saya itu pernah melihat di YouTube Bu berkaitan dengan model pembelajaran tersebut. Sepertinya itu juga mampu membuat anak-anak itu lebih aktif. Setiap kelompok itu, Iya. kelompok itu bisa Setiap aktif kelompoknya. semua ya. Iya. Saya itu kok tertarik Bu ingin menerapkan model pembelajaran itu. Saya rasa kalau kita menggunakan model pembelajaran PJBL di dalam materi rangkaian listrik itu juga akan kan anak-anak kan nanti kan membuat project Bu ya, membuat project. Produknya berupa rangkaian listrik itu tadi. Ya. Itu Produk nyata itu. iya produk nyata Bu. Jadi saya kok tertarik seperti itu ya. Iya. Saya harapkan seperti itu. Bagus sekali rencana-rencana dari Pak Rudi tentang penilaian, terus media-media yang nyata, kemudian model pembelajaran. Itu nanti akan membuat anak-anak aktif dan bisa berkolaborasi dalam kelompok ya Pak Rudi. Tentunya kalau membuat rangkaian listrik, kalau mereka tidak bekerja sama nanti kan bisa-bisa hasilnya kurang maksimal, lampunya tidak nyala itu ya Pak Rudi. Iya. Selain itu ada rubrik penilaian tadi, anak-anak nanti dinilai sikapnya bagaimana, terus dalam proses kelompok itu anaknya bagaimana, itu kan ada nilainya. Harapannya bisa meningkatkan keaktifan semua anak dalam kelas ya Pak Rudi. Bagus sekali. Kira-kira rencana itu dilaksanakan kapan Pak Rudi? Untuk rencana penerapan tersebut mungkin secepatnya Bu ya, minggu depan lah mungkin. Kalau sekarang atau minggu ini mungkin akan coba saya susun perangkatnya dulu. Jadi saya akan mencoba menyusun perangkat pembelajaran dan menyiapkan peralatan dari apa yang dibutuhkan ketika nanti saya melakukan aksi tersebut. Sekali berarti langsung Pak Rudi bergerak buat RPP, terus peralatan-peralatannya apa. Nanti kalau sudah siap baru dilaksanakan ya Pak Rudi. Seperti itu. Ada mungkin bantuan yang diperlukan Pak Rudi dari teman atau peralatan-peralatan itu nanti yang menyiapkan siapa, seperti itu Pak Rudi? Kalau bantuan saya rasa mungkin kepala sekolah Bu ya, yang akan saya jadikan mitra kolaborasi saya di dalam penyusunan RPP. Jadi saya belum begitu paham di dalam pembuatan RPP yang mana memasukkan model pembelajaran PJBL ke dalam RPP itu saya belum begitu paham Bu. Jadi saya nanti akan meminta bantuan kepala sekolah untuk memandu saya ketika dalam pembuatan itu saya mengalami masalah, itu bisa saya tanyakan kepada beliau. Terus untuk yang kedua berkaitan dengan media Bu, saya akan meminta bantuan kepada mungkin dari tenaga TU. Kemarin kan sempat menawarkan untuk alat-alat listrik itu kan ada Bu. Kalau mungkin nanti saya mungkin saya cek dulu, kalau tidak ada mungkin saya juga akan meminta anak sendiri Bu untuk membawanya ke sekolah, karena juga itu juga untuk kepentingan kita bersama. Ya, mantap sekali rencana-rencana dari Pak Rudi dengan strategi atau bantuan dari kepala sekolah atau dari TU, dan mungkin yang terakhir nanti dari anak sendiri ya Pak Rudi menyiapkan peralatan. Bagus sekali, sangat semangat ya Pak Rudi untuk melaksanakan rencana-rencananya. Insya Allah semangat sekali. Yakin ya Pak Rudi? Yakin.
Alhamdulillah dari diskusi kita tadi Pak Rudi bisa merasakan terbantu atau sedikit bebannya bisa terkurangi Pak Rudi. Alhamdulillah dari hasil ngobrol-ngobrol kita ini Bu ya, saya punya gambaran hal-hal apa saja yang ingin saya lakukan ke depannya. Yang pertama memang apa Bu ya, permasalahan saya ini saya punya solusi dari percakapan ini. Sedikit teratasi gitu Sedikit ya. teratasi. Ya, semoga rencana dari Pak Rudi ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus saya minta waktunya nanti Bu ya, setelah saya menerapkan rencana tersebut, kemudian hasilnya bagaimana, nanti saya ingin bincang-bincang lagi dengan ya, saya juga penasaran Pak Rudi, berhasilnya itu bisa mencapai skala 9 sampai 10 atau berapa? Iya. Sepertinya menarik Bu ya, nanti. yang saya harapkan juga bisa mencapai maksimal 9 sampai 10 itu sama seperti yang diharapkan Pak Rudi. Terima kasih Pak, semangat ya Pak Rudi. Semangat Bu, terima kasih Bu Puji atas waktunya. Sama-sama. Sudah bersedia ngobrol-ngobrol dengan saya. Semoga Ibu sehat selalu, panjang umur, berkah dan barokah. Sama-sama Pak Rudi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kegiatan kucing pada kali ini yang bertugas sebagai coach adalah Ibu Puji Utami dan kucinya Mas Rudi, Pak Rudi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan petunjuk dan apa yang ingin disampaikan oleh Kuci sebagai yang memiliki permasalahan itu sudah terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan alur delta. Yang pertama sebagai tujuannya Kuci untuk menyelesaikan permasalahan itu sudah disampaikan dan disampaikan kepada coachnya. Kemudian identifikasi masalah terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Kuci itu sudah disampaikan juga oleh Kuci, dan pertanyaan-pertanyaan terhadap permasalahan identifikasi masalah tentang yang disampaikan itu juga sudah disampaikan juga dengan baik. Kemudian untuk rencana aksi yang direncanakan oleh Kuci sudah disampaikan juga dengan baik. Tadi ingin menyelesaikan permasalahan yang pertanyaan-pertanyaan dari coach itu sudah berbobot, kemudian dan direncanakan juga untuk melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Kemudian tentang Kuci tadi sudah didengarkan dengan baik oleh coachnya, oleh Kuci kami. Kemudian dia dikembalikan dengan baik juga, dan semoga nanti kegiatan pelaksanaan kucing kedepannya yang ini hanya sebagai praktek atau sebagai latihan saja kita sebagai calon guru pembina, dan kita akan melaksanakan ini dengan sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman nanti apabila kita memiliki permasalahan di sekolah, terutama nanti apabila Bapak Ibu nanti ada yang bertugas sebagai atau di atas sebagai kepala sekolah, kita bisa melaksanakan ini demi perbaikan permasalahan yang ada di sekolah kita. Permasalahan kita ini tidak hanya permasalahan yang terkait dengan teman kita guru, dan juga berlaku juga bagi siswa kita yang memiliki permasalahan. Kita harus bisa mendengarkan permasalahan itu dengan seksama, karena jangan sampai kita memotong pembicaraan atau permasalahan siswa itu kalau belum betul-betul tuntas apa yang disampaikan. Jadi solusi yang akan
kita berikan itu betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kucing kita. Tidak hanya kita ini kadang belum selesai kucing itu berbicara, kadang kita memotong saja padahal yang dimaksud itu mungkin belum sampai segitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan bagaimana kita semakin terampil dalam melaksanakan kegiatan kucing di lembaga kita, terutama kemudian juga bisa mengajak teman-teman kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Mungkin itu dari pasca observasi ya, pasca kucing tadi, saya sebagai pengamat, semoga apa yang saya sampaikan menambah perkenaan kita, dan saya sendiri mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan terhadap apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali Pak Ali masukannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong keuangan sudah. Demikian tugas saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.